Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu lagi dengan Ibu Solihah di mata pelajaran fisika. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu materi fisika yang mungkin dari anak-anak di sini banyak nih mengetahui kejadian di sekitarnya, dan ternyata itu adalah salah satu aplikasi dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu materi apa? Belum? Oh, belum ada yang tahu. Oke, materi yang akan kita pelajari yaitu materi mengenai efek Doppler. Nah, dari anak-anak semua ada yang sudah pernah membaca atau tidak sengaja mengetahui nih apa sih sebenarnya efek Doppler ini? Sudah ada yang tahu? Oh, belum. Nah, untuk lebih mudah difahami, nanti anak-anak silahkan cek video setelah ini, disimak dan diperhatikan. Nanti setelah ini akan ada pembahasan lebih lanjutnya. Oke? Mari kita simak video di samping. Nah, coba perhatikan ilustrasi mobil ambulans berikut. Apa kaitannya ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kita akan mendengar suara konstan dari tempat kita berdiri. Nah, sirene mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk muka gelombang, di mana saat mobil bergerak, terlihat bentuk gelombang pada bagian depan saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang saling menyebar. Dan jika mobil bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri, lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang didengar oleh orang tersebut. Pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek dan frekuensinya tinggi. Seiring mendekatnya mobil ambulans, maka suara yang didengar oleh orang tersebut akan semakin besar atau keras. Nah, saat mobil tersebut bergerak menjauhi orang tersebut, maka panjang gelombangnya akan semakin besar sehingga frekuensinya pun semakin kecil, dan suara yang terdengar oleh orang tersebut juga akan semakin kecil seiring dengan menjauhnya mobil ambulans tersebut. Jadi, itulah yang dimaksud dengan efek Doppler, yaitu merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Nah, efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Austria bernama Christian Doppler, yang kemudian pemikiran tersebut beliau tuliskan dalam bentuk matematis sebagai berikut, di mana di sini bergantung ada tanda plus dan min, dan kedua tanda tersebut berlaku untuk beberapa keadaan. Nah, di sini ketika seorang pengamat bergerak mendekati sumber bunyi, atau di sini disimbolkan dengan suara sirene, artinya si pengamat ini bersifat positif karena dia mendekati sumber bunyi. Dan apabila sumber bunyi juga mendekati si pengamat, artinya sumber bunyi tersebut juga bersifat positif. Namun ketika sumber bunyi menjauhi si pengamat, maka akan berubah menjadi negatif karena suaranya akan semakin kecil frekuensinya begitu. Dan begitu pula dengan si pengamat. Ketika bergerak menjauh, maka ia akan bersifat negatif. Demikianlah pembahasan kita mengenai salah satu fenomena, yaitu efek Doppler. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu efek
Doppler, bagaimana contohnya di kehidupan sehari-hari kita. Sekarang anak-anak sudah bertambah wawasannya mengenai efek Doppler. Setelah ini silahkan mengerjakan tugas yang sudah Ibu share di room kelas ya. Silahkan dicek, dan untuk anak-anak semua, semoga ilmu hari ini yang sudah didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.